Shalom saudara-saudara, salam damai sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan pagi ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk sejenak melihat bagaimana cara Tuhan bekerja bagi bangsa Israel yang pernah menjadi budak selama 430 tahun di Mesir. Sebagai budak, mereka bekerja paksa dan pastinya tidak dibayar, dan pastinya mereka tidak mempunyai harta benda. Tetapi saudara, bisakah saudara menebak pada saat Tuhan Allah membawa mereka keluar dari Mesir, apakah yang mereka bawa? Mazmur 105 ayat 37 menceritakan tentang hal ini. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Saudara, bangsa Israel keluar dengan membawa emas dan perak. Mereka tidak keluar dengan tangan hampa. Tuhan sudah menghitung upah bekerja yang tidak dibayar selama ratusan tahun itu. Jadi bagaimana caranya? Keluaran 12 ayat 36 mengatakan demikian. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kata merampasi di sini dari bahasa aslinya berarti meminjamkan sesuai yang diperlukan. Haleluya. Dan di antara mereka tidak ada yang tergelincir. Di sini berarti tidak ada yang feeble dalam bahasa Inggrisnya, yaitu tidak ada yang lemah. Tidak ada yang lemah terutama di bagian kaki dan di lutut. Mereka keluar dari Mesir dengan membawa emas dan perak, dan keadaan mereka semua adalah baik-baik saja. Luar biasa saudara. Bisakah kita melihat pemeliharaan Tuhan atas mereka? Ada tertulis di Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kalau kepada bangsa Israel Tuhan mengatakan bahwa Dia memberkati dalam segala pekerjaan tangan mereka, maka Tuhan Allah yang sama menjanjikan hal yang sama kepada kita. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percayakah saudara bahwa semua sudah disediakan Allah untuk saudara? Bagian saudara dan saya adalah percaya dan bersyukur akan semua yang sudah disediakannya bagi kita. Saudara-saudara, kalau kepada Israel Tuhan berfirman, Dia memperhatikan perjalanannya melalui padang gurun, Dia menyertai Israel sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Maka kepada kita, umat perjanjian baru, Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong, supaya Ia menyertai kita selama-lamanya. Kita juga tidak akan kekurangan, karena kita sudah pasti diberi pada saat kita meminta. Saudara mungkin tahu di Matius 7 ayat 8 tertulis, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok
baginya pintu dibukakan. Pada saat-saat kita merasakan kekurangan, baik jasmani ataupun rohani, ingatlah selalu bahwa keadaan saudara bukan mengenaskan, bukan menyedihkan, tetapi keadaan saudara adalah pasti menang melawan semua situasi yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada itu, segala hal yang nampak seperti penderitaan, jalanilah dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan beserta dengan kita menjalaninya. Dan karena Dia beserta kita, maka kita akan baik-baik saja. Ingat akan bangsa Israel yang menjalani gurun yang pastilah sukar dan berbahaya itu. Tetapi karena Tuhan Allah jalan bersama dengan mereka, maka mereka baik-baik saja. Roma 8 ayat 35 dan 39 mengatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Janganlah gentar dan takut hatimu. Kasih Kristus yang tidak bisa diukur betapa panjang, lebar, dan tingginya akan memelihara hidup kita. Amin. Kehendak iblis ingin menghancurkan hidup kita agar kita terpisah dari Allah. Tetapi itu tidak akan tercapai, karena ada tertulis, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memelihara, menyertai, menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Kami percaya kepadamu bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Immanuel. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.